2014, 2015 itu kan bisnis oil and gas ya, khususnya di Indonesia itu kan mengalami tekanan. Sebagai perusahaan penyedia jasa yang salah satu komponen utama itu adalah aset equipment fisik, itu harus ditantang untuk selalu reliable, selalu tersedia, tetapi mampu memenuhi syarat keekonomian para customer. Dari situ kita berkeputusan ya bahwa kita memerlukan sebuah standar pengelolaan aset. Dan ISO 55001/2014 ini adalah salah satu standar yang diakui secara internasional. Sejak tahun 2015 tersebut kita sudah memulai start ya internally itu untuk bisa memenuhi standar ISO 55001/2014. Kemudian kita mulai di assessment itu 2017 akhir Q4 kalau nggak salah. Kemudian kita berhasil memenuhi standar dan kita menerima secara official sertifikat ISO 55001/2014 itu pada tahun 2018. ISO ini tuh memberi jalan atau memberi metode atau memberikan cara yang benar mengelola aset sehingga perseroan itu mampu mendrawdown return atas setiap aset itu secara optimum, sehingga kita secara keekonomian ya itu manfaatnya itu gainnya lebih tinggi dibanding tanpa kita menjalankan standar ISO 55001/2014 tersebut. Aset adalah menjadi alat utama dalam kita mendeliver jasa, sehingga apabila pengelolaannya benar, ya kita itu mampu mendapatkan waktu manfaat secara optimal, sehingga operasi atau jalannya operasi itu bisa 100%. Kemudian juga kita meminimumkan waktu-waktu non-productive time atas aset tersebut, sehingga customer kita juga itu ya mendapatkan jasanya itu secara on time. Waktu manfaat atas aset itu dapat kita perpanjang sebenarnya dari masa optimum aset tersebut. Kenapa? Karena salah satu proses bisnis yang diatur atau dikelola dalam ISO ini adalah bagaimana kita melakukan aktivitas maintenance itu secara sempurna. Aset ini itu paling tidak meminimumkan resiko yang terjadi internal kita ya. Kalau resiko eksternal itu pun bisa kita mitigasi apabila kita memiliki aset yang reliable, selain juga tentunya adalah SDM yang mumpuni ya, yang kompeten. Strategi saya dari aspek operasi adalah, pertama, selain asetnya sendiri, kami sebenarnya menyiapkan SDM yang kompeten, ya, training yang pas dan cukup, ya, kemudian waktu kerja yang sesuai, yang optimum, kemudian juga kita mengelola istilahnya itu apa? Talent acquisition yang tepat juga. Kemudian kita memastikan bahwa aset ini dalam kondisi teratasnya ya, top condition. Kita mampu mengefisiensikan cost karena pengelolaan kita itu sangat disiplin dan tercatat. Harapan saya
Dengan kita memiliki standar pengelolaan aset ini, itu pertama. Kemudian kedua adalah SDM yang kompeten tadi itu, ya. Kemudian willingness kita untuk adaptif terhadap kondisi bisnis oil and gas yang kita hadapin. Nah, 3 parameter tersebut atau 3 faktor tersebut, dan Elusa sudah membuktikannya sejak 2015 masih bisa membukukan profit dan masih bisa memberikan manfaat kepada stakeholder. Dan tentunya secara penuh mendukung program pemerintah untuk mencapai target produksi minyak, ya, 1 juta barel oil per day. Kita mampu bahwa karya anak bangsa ini, ya, itu bisa bermanfaat bagi Indonesia tercinta.